Halo pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polda Nusa Tenggara Timur menginformasi penemuan satu lagi jenazah yang diduga korban tenggelamnya KM Putri Sakinah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan panen raya sekaligus mengumumkan swasembada pangan tahun nasional 2025. Kapolres Blora meninjau langsung lokasi bencana tanah ambles di Kecamatan Banjarrejo. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah nelayan yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat kapal tenggelam di perairan Pulau Panjang, Kabupaten Bangka Tengah. Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian intensif dengan melibatkan berbagai unsur SAR. Berikut laporan dari Bribda Tarisha untuk Anda. Tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian dan evakuasi terhadap satu orang nelayan yang dilaporkan hilang akibat kapal tenggelam di perairan Pulau Panjang, Kabupaten Bangka Tengah. Pencarian terhadap satu orang nelayan yang hilang akibat kecelakaan laut di perairan Pulau Panjang akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan yang terdiri dari PRC SAR Primob, Satpol Airut Polresta Pangkal Pinang, Basarnas, BPD, relawan Laskar Sekaban, serta masyarakat nelayan setempat berhasil menemukan jenazah korban pada Jumat pagi 2 Januari 2026. Korban diketahui bernama Maman, seorang nelayan asal Desa Temberan, Air Hitam, Pangkal Pinang. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah kapal nelayan yang ditumpanginya bersama 2 orang lainnya tenggelam akibat cuaca buruk pada Rabu dini hari 31 Desember 2025. Dalam upaya pencarian, tim SAR gabungan mengerahkan sejumlah sarana pendukung, salah satunya dengan menerbangkan 1 unit drone thermal untuk melakukan pemantauan dari udara di sekitar perairan Pulau Semujur dan Pulau Panjang. Pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, drone thermal berhasil mendeteksi keberadaan korban sekitar 1 km dari pesisir Pulau Semujur. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan. Setelah melaksanakan apel evakuasi, tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban menggunakan rubber boot menuju posko SAR gabungan. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah duka dalam kondisi tidak bernyawa untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Kegiatan pencarian dan evakuasi berjalan lancar berkat sinergi dan koordinasi seluruh unsur yang terlibat. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, tim SAR gabungan melaksanakan konsolidasi dan menyatakan operasi SAR resmi ditutup. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat melaksanakan konsolidasi. Atas nama Kepolisian Bangka Belitung, kami mengucapkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Dari Polda Babel dengan saya Bribda Tarisha melaporkan. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Timur mengonfirmasi penemuan satu lagi jenazah yang diduga korban tenggelamnya KM Putri Sakinah. Jenazah ditemukan di kawasan perairan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah yang diduga merupakan korban hilang tenggelamnya KM Putri Sakinah. Penemuan tersebut terjadi di perairan Selat Padar, Taman Nasional Komodo, Selasa 6 Januari 2026.
Penemuan jenazah berawal saat dua nelayan Pulau Komodo menemukan bangkai kamar kapal yang diduga bagian dari KM Putri Sakinah. Bangkai tersebut kemudian ditarik ke pantai PD dan setelah dibongkar ditemukan satu jenazah di dalamnya. Setelah mendapat laporan dari warga, tim SAR gabungan segera menuju lokasi menggunakan sejumlah armada laut. Setibanya di lokasi, jenazah dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dibawa menuju Labuan Bajo. Saat ini jenazah masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Komodo Labuan Bajo. Proses identifikasi dilakukan oleh tim DVI Polda NTT untuk memastikan identitas korban. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian terhadap korban lainnya yang diduga masih hilang. Situasi di lapangan dilaporkan dalam keadaan aman dan terkendali. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Jelang perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru 2026 beberapa hari lalu, Polres Kebumen memusnahkan ribuan botol minuman keras hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur Nataru. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Kebumen memusnahkan sebanyak 1.717 botol minuman keras dari berbagai merek. Barang bukti tersebut merupakan hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dalam rangka cipta kondisi menjelang pergantian tahun. Ribuan botol miras ini diamankan selama rangkaian Operasi Lilin Candi 2025. Operasi tersebut digelar untuk menjaga keamanan dan kelancaran perayaan Natal serta pergantian Tahun Baru 2026 di wilayah Kebumen. Pemusnahan dilakukan di halaman Mapolres Kebumen dengan cara digilas menggunakan alat berat. Proses pemusnahan dipimpin langsung oleh Kapolres Kebumen AKBP Eka Baasyid Samsuri. Kegiatan ini juga disaksikan oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta tokoh agama. Para tamu undangan turut secara simbolis mengikuti proses pemusnahan sebagai bentuk dukungan cipta kondisi. Peredaran minuman keras kerap menjadi pemicu terjadinya tindak kriminalitas dan gangguan keamanan. Oleh karena itu, penindakan terhadap miras terus diintensifkan oleh Polres Kebumen. Apalagi saat momentum pergantian tahun beberapa waktu lalu, Polres Kebumen berupaya meminimalkan potensi gangguan Kamtibmas melalui penegakan hukum dan langkah preventif. Kapolres Kebumen mengimbau masyarakat agar berperan aktif menjaga kondusivitas lingkungan, tidak melakukan kegiatan yang berpeluang menimbulkan keresahan. Pemusnahan miras ini menjadi bagian dari langkah preventif sekaligus pesan tegas bahwa Polres Kebumen tidak memberikan ruang bagi peredaran penyakit masyarakat. Upaya ini dilakukan demi mewujudkan situasi yang aman dan kondusif. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Informasi berikutnya, pemirsa, upaya persuasif yang dilakukan Polri membuahkan hasil. Terduga pelaku pembunuhan seorang guru di distrik Holuwon, Kabupaten Yahukimo akhirnya diserahkan oleh warga kepada pihak kepolisian. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Setelah buron sejak Oktober 2025, pelarian terduga pelaku pembunuhan seorang guru di distrik Holuwon, Yahukimo berakhir. Terduga pelaku berinisial EB diserahkan langsung oleh warga kepada aparat kepolisian. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 10 Oktober 2025. Peristiwa tersebut sempat menggegerkan masyarakat karena korban merupakan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah pedalaman Yahukimo. Korbannya adalah seorang ibu guru SD di distrik Holuwon, Kabupaten Yahukimo atas nama Ibu Melani Wamea. Penyerangan terhadap korban terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 sekitar pukul 11.09 waktu Indonesia Timur pada saat korban sedang mendampingi murid-muridnya melaksanakan penanaman pohon di atas perbukitan di wilayah Pegunungan Sogondek yang berjarak 30 menit jalan kaki dari sekolah. Akibat penyerangan tersebut, korban menderita luka berat akibat sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh dan korban mengembuskan nafas terakhirnya saat dievakuasi ke Jayapura menggunakan pesawat. Pelaku atas nama EB alias BB telah diserahkan oleh tokoh dan perwakilan masyarakat Holuwon setelah
beberapa waktu dilakukan pendekatan-pendekatan baik oleh Polres Yaukimo, pemerintah daerah dan DPR Kabupaten Yaukimo. Setelah diserahkan, saat ini terduga pelaku telah diperiksa kondisi kesehatannya di RSUD DKI, selanjutnya diamankan di Polres Yaukimo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian menegaskan penanganan kasus ini akan dilaksanakan secara transparan dan profesional. Seluruh tahapan penyidikan dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan menjunjung tinggi keadilan. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.